Nah, mungkin ini pertanyaan yang sering ditanya juga nih. Apa itu? Apakah ada kompromi antara dewan juri dengan grup tertentu sehingga keputusan juri bisa dipengaruhi? Oke. Sebelum saya menjawab itu, saya bertanya ke Kevin. Apakah Kevin pernah mendengar juri Fobi ada melakukan hal seperti itu? Oh, pernah nggak Fobi diiming-imingin apa untuk membela satu sasana, memenang satu sasana? Pernah, bukan tidak pernah. Pernah. Ya, itu kejadiannya jadi ada juri kita yang ditawarin dengan nominal sekian, bisa nggak menangin tim saya? Kan tarian singkat tradisional itu sebenarnya kan banyak ya. Kalau kita lihat di zaman dulu tuh ada samsi, bisai, iya. lamsai. Apakah kayak kategori tersebut bisa dipertandingkan gitu? Saya nggak tahu kalau untuk kedepannya itu bisa dipertandingkan apa tidak. Tetapi satu hal yang penting adalah kita Fobi dalam melaksanakan satu pertandingan itu kita mengacu kepada aturan IDLDF. Betul ya, International Dragon and Lion Dance Federation. Induk organisasi kita. Nah, sedangkan di aturan IDLDF itu tidak ada yang namanya sanksi dan sebagainya. Nah, jadi mungkin ini agak sulit ya, tapi tidak tertutup kemungkinan apabila sanksi ini nanti berkembang dengan pesat, memenuhi standar-standar daripada satu olahraga prestasi, kenapa tidak? Nah, seperti itu. Karena kalau yang sekarang tuh dari segi ukuran berat sudah ada aturan bakunya. Betul. Nah, mungkin ini pertanyaan yang sering ditanya juga nih. Apa itu? Apakah ada kompromi antara dewan juri dengan grup tertentu sehingga keputusan juri bisa dipengaruhi? Oke. Sebelum saya menjawab itu, saya bertanya ke Kevin. Apakah Kevin pernah mendengar juri Fobi ada melakukan hal seperti itu? Selama ini belum sih, belum pernah. Tapi mungkin di belakang mungkin sebagai dewan juri kayak gitu mungkin pernah ditawarin atau gimana tuh? Sebenarnya gini, ini peran daripada juri ini, kita di Fobi itu ada membentuk yang namanya Korps Juri Fobi. Itu dia independen, terpisah, dan kita strict banget. Saya pribadi strict dan disiplin banget dengan Korps Juri Fobi ini. Karena menurut saya, pengalaman saya, sebuah cabang olahraga itu yang pegang peranan adalah penjurian. Banyak sekali kita lihat cabur-cabur lain itu yang penjurian itu tidak fair. Itu bisa kelihatan secara kasat mata atau tidak jelas, tapi bisa nyata-nyata. Nah, kalau kita di Fobi tidak. Kita tidak pernah begitu, kita komit. Nah, tadi yang masalah, pernah nggak Fobi diiming-imingin apa untuk membela satu sasana, memenang satu sasana? Pernah, bukan tidak pernah. Ya, itu kejadiannya di eksebisi PON. Ya, memang kita kalau bicara PON ini dia punya gengsinya tinggi sekali. Jadi bukan gengsi saja, kalau satu tim itu bisa mendapat medali emas di PON, wah ketika dia pulang ke daerahnya itu banyak fasilitas yang didapat. Jadi orang betul-betul fight. Tapi ingat, fight harus tetap sportif, kan begitu. Jadi ada juri kita yang ditawarin dengan nominal sekian, bisa nggak menangin tim saya? Nggak bisa. Langsung dijawab tegas tidak bisa. Mungkin bisa dijelaskan juga yang peraturan nilai tertinggi dan nilai terendah itu dihapus ya, Om? Oh iya, betul. Nah, sebenarnya betul. Ini sebetulnya pertanyaan bagus. Jadi sebenarnya untuk kita bertindak tidak fair di pertandingan barongsai itu agak sulit. Karena kan juri di barongsai itu 5, 7, kalau enggak 9. Nah, kalau 7 dan 9 itu 2 teratas, 2 terbawah nilainya dibuang. Jadi artinya nilai tertinggi 2 dan nilai terendah 2 dibuang. Nah, ini kenapa? Ini untuk menghindari 1, keberpihakan, 2, ketidaksenangan terhadap satu tim. Kalau dia berpihak, dia kasih tinggi 2, percuma atau dibuang. Nggak suka sentimen, buang. Gitu. Tapi sebenarnya ini pun berdasarkan pengalaman, ada peluang-peluang. Nah, menurut saya pengalaman selama ini tidak terlalu penting sebenarnya. Yang penting adalah etika moral si juri itu sendiri. Ya, karena gini, juri kita di Korps Juri ini terus terang itu mendapat pujian, dan itu bukan sekali. Jadi kita betul-betul komit menilai satu permainan. Jadi saya selalu mengatakan begini, ketika Anda ditunjuk duduk di meja dewan juri, Anda bertugas, Anda harus melupakan beberapa hal.
lupakan siapa atletnya, lupakan siapa manajernya, lupakan nama sasananya, lupakan daerah asalnya, dan yang paling penting lupakan negaranya. Nilailah apa adanya. Karena untuk menjadi seorang pemenang itu tidak mudah. Berapa banyak pengorbanan keringatnya, berapa banyak pengorbanan biaya yang harus dia keluarkan untuk menjadi seorang juara. Itu kita harus hargain, tidak ada toleransi. Begitu. Nah, itu yang saya sering sampaikan kepada juri-juri kita. Dan mudah-mudahan sampai saat ini itu juri-juri tetap masih di relnya. Itu yang saya bangga dengan Kop Juri Hobi. Bahkan di PON sendiri kalau ada dari daerah tertentu terus jurinya tertentu sama dengan daerah tersebut itu dicadangkan dulu ya Om. Diganti ditukar ya. Ya, menjaga juga supaya tidak terjadi keberpihakan. Mantap. Oke nih Om, pertanyaan terakhir, apa harapan Om tentang olahraga Liong, Barongsai, dan Pekingsai ke depannya? Ya, tentu karena sudah menjadi sebuah cabang olahraga prestasi anggota KONI, bagi atlet-atlet tentu ini sebenarnya banyak manfaat yang bisa didapatkan apabila berprestasi. Ya, jadi kita tuh sebenarnya harus sama dengan cabang olahraga lain, bisa membawa nama Indonesia ke luar negeri, ya kan, mengibarkan merah putih, menyanyikan Indonesia Raya di luar, pulang kita akan mendapatkan benefit. Ya, menurut saya, contohnya saja sebagai seorang pelatih itu kita itu kalau perlu nantinya di kemudian hari itu mendapat fee gaji. Jadi atlet juga dalam berlatih mendapat gaji. Jadi dia fokus. Nah, ini yang kita pelan-pelan Barongsai mencoba. Jadi nanti akan kita bentuk semacam pelatnas dan pelatda. Nah, jadi dia betul-betul fokus berlatih. Dan kalau ini bisa berjalan programnya, saya percaya Barongsai Indonesia mungkin bisa jadi yang terbaik di dunia. Bahkan kemarin ada rencana pembinaan dari sekolah-sekolah ya Om. Ya, untuk regenerasi mencari bibit bakat di sekolah. Seperti itu. Ya, ekstrakurikuler gitu. Buat sekolah-sekolahnya coba ditawarin eskul Barongsai ini untuk menjaga budaya dan olahraga juga. Oke guys, jadi terima kasih Om sudah Sama-sama bergabung bersama kami di sini untuk tanya jawab. Dan buat kalian nih yang mau nonton video-video pertandingan bisa nonton di YouTube channel PB Fobi ya Om. Ya. Fobi Official. Ya. Dan kejuaraan di Batam juga nanti rencananya bakal diupload di situ. Ya, Jadi betul. akan banyak pertandingan-pertandingan di channel tersebut. Oke, jangan lupa di like dan di subscribe juga. Oke guys, jadi sekian video kali ini. Semoga pandemi ini cepat selesai dan semoga kita bisa bertanding lagi nih secara offline. Sekian video kali ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Oke, sudah Om. Oke, thank you.